Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Alhamdulillah, hari ini kita kembali mengikuti kegiatan pembelajaran ya, tematik kaitannya bahasa Indonesia bersama Bapak. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mencoba berlatih mengerjakan soal-soal berlatih untuk menemukan informasi ya, untuk mengerjakan soal-soal. Semoga hasil kemarin itu bagus semua. Nah, pada hari ini kalian akan mempelajari mengenai membuat kesimpulan. Silahkan kalian buka buku paket Bu Pena 3B halaman 31. Nah, kita akan belajar cara membuat kesimpulan ya. Jadi simpulan ini kita buat atau kita cari itu dari teks ya, ada teks percakapan, ada teks pengamatan ya. Namun tidak hanya dua ini aja, tidak hanya teks percakapan dan teks pengamatan aja, tapi ada juga teks-teks lain yang bisa kita cari sebuah kesimpulan. Namun pada hari ini kita hanya akan mempelajari mengenai yang terkait mengenai mencari atau membuat kesimpulan dari teks percakapan dan juga teks pengamatan. Baik, sebelum kita mencari kesimpulan, kita harus tahu dulu apa sih simpulan itu. Simpulan merupakan pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya. Bapak ulangi, simpulan merupakan pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya. Nah, kita sebelum mencari simpulan, kita harus tahu dulu informasi dari teks itu. Nah, informasi dapat ditemukan dari teks percakapan. Teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih mengenai suatu topik. Nah, sekarang topik itu apa sih? Topik merupakan inti pembahasan. Misalnya, mengenai wujud benda. Informasi mengenai wujud benda atau informasi yang informasi lain itu dapat diperoleh dari teks percakapan. Setelah itu kita bisa membuat simpulan dari teks tersebut. Ya, baik. Jadi sebelum kita membuat simpulan, kita harus tahu dulu informasinya ya, topiknya, baru kita bisa membuat simpulan. Nah, silakan kalian lihat ada teks percakapan ya. Nah, di sini nanti kita bikin simpulan dari teks percakapan. Baiklah, Bapak bacakan teks percakapannya. Pada hari Minggu, Jonas menemani ibu berbelanja buah-buahan di toko buah. Ada berbagai jenis buah di toko itu, seperti semangka, jeruk, apel, anggur, mangga, dan durian. Ibu Jonas memulai percakapan kepada penjual. Berapa harga 1 kilogram buah jeruk? Kata penjual, harga 1 kilogram buah jeruk seharga Rp25.000, Bu. Saya beli 2 kilogram ya. Lalu Jonas berkata, nanti aku mau minum jus jeruk ya, Bu. Tentu saja boleh, Jonas. Buah jeruk bentuknya bulat, jus jeruk wujudnya cair. Wah, Jonas sedang mengamati wujud-wujud benda ya? Ibu bertanya. Iya, Bu. Kemarin di sekolah Jonas belajar wujud-wujud benda. Ada benda yang wujudnya padat, ada yang wujudnya cair, dan ada yang wujudnya gas. Betul, Jonas. Di sekitar kita terdapat berbagai benda. Wujudnya ada yang padat, ada yang cair, dan ada yang gas. Kata ibu. Dari teks percakapan ini kita dapat menarik kesimpulan ya. Pertama, kita harus tahu dulu percakapan ini membahas apa sih ya. Informasi apa sih? Topiknya apa sih? Nah, menurut Bapak intinya pada percakapan ini membahas mengenai wujud benda ya. Wujud benda yang ada di sekitar kita. Ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas.
Contohnya, kalau berdasarkan teks percakapan, yang padat itu contohnya seperti jeruk, ya, yang cair itu contohnya adalah jus, ya, jus jeruk. Ini menurut Bapak. Sehingga kesimpulannya dapat kita simpulkan yaitu, nah ini teks percakapan tadi, ya, Bapak perkecil. Nah, kesimpulannya adalah di sekitar kita terdapat berbagai benda yang berwujud padat, cair, dan juga gas. Contoh benda padat seperti jeruk, sedangkan contoh benda cair seperti jus jeruk. Ini adalah kesimpulan dari teks percakapan menurut Bapak. Ya, teks simpulan itu tidak hanya teks percakapan, ya. Ada juga teks pengamatan. Silakan kalian buka halaman 33. Nanti kalian akan menemukan teks seperti ini, ya, di halaman 33. Bapak bacakan teks hasil pengamatan. Benda padat dapat ditemukan di sekitar kita. Benda padat mudah dikenali karena wujudnya yang tidak berubah-ubah. Contohnya adalah pensil. Pensil merupakan benda padat. Jika pensil diletakkan di dalam kotak pensil, maka bentuknya tidak akan berubah. Demikian pula jika pensil dipindahkan ke dalam gelas, bentuk pensil tidak berubah. Ini adalah teks hasil pengamatan. Dari teks hasil pengamatan ini dapat kita tarik kesimpulan. Tentunya sebelum kita menarik kesimpulan, kita harus tahu informasi dan topik yang dibahas pada hasil pengamatan ini. Kalau menurut Bapak, intinya dari hasil pengamatan ini membahas mengenai pensil yang merupakan benda padat. Ketika pensil dipindahkan ke wadah yang berbeda seperti kotak pensil dan juga dipindahkan ke gelas, bentuk pensil itu tidak berubah. Ya, jadi menurut Bapak itu, ya, yang dibahas, ya, inti yang dibahas pada hasil pengamatan ini, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Ada pada buku, ya, di buku simpulannya adalah pensil merupakan benda padat karena bentuknya tidak berubah meskipun diletakkan di tempat yang berbeda-beda. Nah, ini adalah contoh menarik kesimpulan dari teks hasil pengamatan, ya. Nah, tidak hanya pada teks hasil pengamatan, tadi sebelumnya kita menarik kesimpulan dari teks percakapan. Nah, sebenarnya ada lagi menarik kesimpulan dari teks yang lainnya, tapi mungkin akan dibahas pada pelajaran yang berikutnya atau mungkin di jenjang yang selanjutnya. Ya, baik, mungkin ini saja penjelasan dari Bapak. Cukup sekian, terima kasih. Bapak mohon maaf atas segala kekurangannya atau ada kesalahan salah kata. Bapak akhiri, salah kira mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.